Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Dora, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai segala fenomena dan segala kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Ketika kalian melakukan suatu aktivitas, misalnya saja berjalan seperti video pembuka tadi, apakah gerakan dalam bentuk berjalan tersebut dilakukan sesuai kehendak kalian? Nah, secara umum sistem saraf manusia tersusun atas dua jenis, yaitu sistem saraf sadar somatik dan sistem saraf tak sadar otonom. Agar kalian lebih memahami tentang susunan sistem saraf, mari kita simak video berikut ini. Do not attempt at home. Alright, that's good. Close the gap as tight as possible. Yeah, you got to walk. Back up. Now. Next time. Kebiasaan aneh warga Sidoarjo. Karena trauma masa kecil yang selalu kelaparan, seorang ibu rumah tangga mampu makan ayam secara hidup-hidup. Dirinya mengaku sebelum mendapatkan perawatan dokter, ia bisa menghabiskan 5 hingga 7 ekor ayam setiap harinya. Beginilah keseharian Miskaulah, warga Dusun Jangansem, Desa Tropo Asri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekilas tidak ada bedanya dengan ibu rumah tangga pada umumnya. Namun siapa sangka, wanita parubaya yang berprofesi sebagai penyiar di salah satu radio swasta di Kecamatan Jabon, Sidoarjo ini memiliki kebiasaan yang tak lazim dilakukan warga lainnya. Miskaulah bisa memakan ayam secara hidup-hidup.
Kebiasaan miskaulah ini telah ia lakukan sejak kecil, berawal dari kegemarannya memakan binatang kecil seperti belalang, kalajengking, hingga kepiting sawah secara hidup-hidup. Miskaulah terpaksa memakan binatang secara hidup-hidup karena perutnya lapar, sementara orang tuanya tidak memiliki cukup nasi untuk menghidupi 12 anaknya. Dari kebiasaan ini, Miskaulah akan merasa lemas dan tidak enak badan jika tidak makan ayam hidup-hidup. Sebelumnya, Miskaulah mampu menghabiskan ayam hidup 5-7 ekor per harinya. Setelah mendapat perawatan tim dokter RSUD Sidoarjo, kini Miskaulah hanya makan ayam hidup 1 ekor tiap bulannya. Dulu sehari 5 ekor, tapi bukan yang besar, yang ukuran yang itu tadi ya. Kalau saya mau tak habiskan semua ayam itu. Tapi saya enggak bisa, 1 kali sudah kenyang, sudah merasa enakan. Kendati kebiasaan unik Miskaulah ini tidak merugikan warga sekitar, namun dirinya berharap bisa sembuh dari kebiasaan makan ayam mentah. Pasalnya, kebiasaan tersebut dinilainya terkesan sadis dan tidak sesuai norma yang ada. Riko Hardiansah, Sidoarjo. Setelah kalian mengamati video tadi, kerjakan latihan soal berikut ini dalam waktu 15 menit.
Untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita menyimak ulasan materi berikut Di dalam ini. tubuh manusia, terdapat sistem saraf yang saling berkesinambungan, CNS, atau kita kenal Central Nervous System, yakni sistem saraf yang dikendalikan oleh otak dan sumsum tulang belakang dalam keadaan sadar. Atau dengan kata lain, otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat pengendalian sistem saraf sadar. Setelah otak menafsirkan informasi yang dia dapat, maka selanjutnya informasi akan disalurkan ke seluruh tubuh, atau biasanya disebut dengan Peripheral Nervous System (PNS). Di sini, kami akan menerangkan mengenai PNS, atau bisa juga kita sebut dengan saraf tepi. Saraf tepi atau PNS terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Yang pertama, kami akan membahas sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar memiliki 12 bagian. Yang pertama, saraf olfaktori, yang kedua, saraf optik, yang ketiga, saraf okulomotor, yang keempat, saraf troklir, yang kelima, saraf tegrinal, yang keenam, saraf abdusen, yang ketujuh, saraf fasial, yang kedelapan, saraf vestibulokoklear, yang kesembilan, saraf glosopharyngeal, yang 10, saraf vagus, yang ke-11, saraf aksesoris, yang ke-12, saraf hipoglosal. Ke-12 bagian sistem saraf itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Inilah macam-macam fungsi dari bagian-bagian itu. Sistem saraf spinalis merupakan sistem saraf yang berpusat pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf spinalis berjumlah 31 pasang terbagi sepanjang sumsum tulang belakang, seperti gambar ini. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Yang pertama, saraf serviks terdapat 8 pasang dengan simbol C1 sampai C8 disebarkan menuju kulit kepala, leher, dan otot tangan. Yang kedua, saraf toraks terdapat 12 pasang dengan simbol T1 sampai T12 dialirkan menuju organ dalam. Yang ketiga, saraf lumbal terdapat 5 pasang dengan simbol L1 sampai L5 dialirkan menuju paha. Yang keempat, saraf sakral terdapat 5 pasang dengan simbol S1 sampai S5 dialirkan menuju otot betis, kaki, dan jari kaki. Yang kelima, saraf koksidis terdapat 1 pasang dialirkan menuju sekitar tulang ekor. Selanjutnya, kita akan membahas sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintahkan oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos sistem pencernaan, dan otot polos pembuluh darah. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Serabut praganglion yaitu serabut saraf yang menuju ganglion, dan serabut saraf yang keluar dari ganglion disebut serabut postganglion. Saraf parasimpatik berupa susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion yang panjang dan serabut postganglion yang pendek.
simpatik dan saraf parasimpatik memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, defisi parasimpatik atau kraniosakral. Saraf simpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung semut. Yang kedua, ada defisi simpatis atau torakolumbal. Fungsi saraf ini memacu kerja organ tubuh. Di antaranya, mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, dan memperbesar bronkus. Selanjutnya, neurotransmitter SSO. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenes yang membawa sinyal di antara neuron. Neuron transmitter dalam bentuk zat kimia berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan seluruh jaringan saraf dan pengendalian fungsi tubuh. Asetikolin dilepas oleh serabut praganglionik simpatis dan serabut praganglionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergik. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan. Epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Proses ini bisa dilihat seperti gambar di samping. Itulah tadi serangkaian kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.